Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Denata dari kelas 2B Administrasi Negara dengan NIM 1207005 26339 akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Yusuf. Yang pertama ada lembaga Arbitrage di Amerika, terdiri dari Asosiasi Arbitrage Amerika atau ICDR atau AA. Yang kedua ada Pusat Arbitrage Meksiko atau CAM. Yang ketiga, Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi atau ICSID. Yang kedua ada Lembaga Arbitrage di Eropa, terdiri dari Institut Arbitrage dari Kamar Dagang Stockholm atau SCC. Yang kedua ada Asosiasi Arbitrage Prancis atau AFA. Yang ketiga ada Kamar Arbitrage Nasional dan Internasional Miller atau Militer Arbitral Milan atau CAM. Yang keempat ada Pengadilan Arbitrage Kamar Dagang Polandia. Yang kelima ada Pengadilan Arbitrage Komersial Internasional terlampir pada Kamar Dagang dan Industri Rumania atau CIICA. Yang keenam ada Lembaga Arbitrasi Jerman atau DIS. Yang ketujuh ada Kamar Dagang Internasional atau ICC. Yang kedelapan ada Pengadilan London untuk Arbitrage Internasional atau LCIA. Yang kesembilan ada Pengadilan Arbitrage Permanen atau PCA. Yang kesepuluh ada Lembaga Arbitrage Kamar Swiss. Yang kesebelas ada Pusat Arbitrage Internasional Wina atau lebih. Yang selanjutnya ada Lembaga Arbitrage di Australia, terdiri dari Pusat Arbitrage Komersial Internasional Australia atau ACICA. Yang selanjutnya ada Lembaga Arbitrage di Asia yang terdiri dari Komisi Arbitrage Beijing atau BAC. Yang kedua ada Komisi Arbitrage Perdagang dan Ekonomi Internasional Tiongkok atau CIETAC. Yang ketiga ada Pusat Arbitrage Internasional Hong Kong atau HKIAC. Yang kelima ada Pusat Arbitrage Internasional Singapura atau SIAC. Yang selanjutnya ada Lembaga Arbitrage di Afrika, terdiri dari Pusat Regional Kairo untuk Arbitrage Komersial Internasional atau CRCICA. Yang kedua ada Pengadilan Umum dan Arbitrage atau CCJA. Risiko arbitrage terdiri dari biaya administrasi yang mahal. 2. Sulitnya mendapat perintah pelaksanaan putusan arbitrage dari pengadilan. Yang ketiga berlaku di negara tertentu. Sistem kerja arbitrage. Yang pertama perjanjian arbitrage, notifikasi arbitrage, pendaftaran permohonan arbitrage, sidang pertama, sidang pemeriksaan perkara, putusan arbitrage atau akta perdamaian, pelaksanaan putusan arbitrage. Putusan final. Putusan final arbitrage bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrage tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Biaya arbitrage. Permohonan pengadaan arbitrage harus disertai pembayaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar Rp2.500.000. Sementara itu, untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan, mulai dari 500 juta sampai 500 miliar. Biaya pembuatan akta perdamaian jika kesepakatan perdamaian dicapai dalam negosiasi di luar arbitrage bani, maka dikenakan biaya 50 juta rupiah. Dasar hukum arbitrage. Dasar hukum Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrage dan alternatif penyelesaian sengketa adalah menurut pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 74, tambahan Lembaran Negara nomor 2951. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.